bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat merasakan kesehatan yang luar biasa. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islami wal iman. Kepada yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Misgan Norman Antono, SSMPD. Yang saya hormati Ibu Afi Lutfitasari selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk dapat berdiri di sini menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan yang berharga ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai pentingnya membaca dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, tahukah kita bahwa satu kebiasaan sederhana bisa menjadi pintu menuju masa depan yang cemerlang? Kebiasaan itu adalah membaca. Membaca bukan sekedar kerjaan, mengisi waktu luang, tapi adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Dengan membaca, kita menanam ilmu, memperluas wawasan, bahkan memperkuat karakter. Bangsa yang besar adalah bangsa yang gemar membaca, karena dari situlah lahir pemikir, pemimpin, dan pembaru. Teman-teman yang saya cintai, pernahkah kalian bertanya mengapa guru dan orang tua kita selalu menekankan pentingnya membaca? Mengapa di sekolah kita diajarkan untuk mencintai buku sejak dini? Jawabannya sederhana. Karena membaca adalah fondasi utama dari segala ilmu dan pengetahuan. Membaca bukan sekedar melihat huruf-huruf dan kata-kata. Membaca adalah proses memahami, merenungi, dan menyerap ilmu. Dari membaca, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh besar, mengetahui temuan ilmiah, memahami perbedaan budaya, dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia. Coba bayangkan tanpa membaca, betapa sempitnya wawasan kita. Kita hanya akan tahu apa yang ada di sekitar kita saja. Tetapi dengan membaca, dunia seolah-olah terbuka dengan lebar di hadapan kita. Buku bisa menjadi jendela dunia, guru yang tak pernah lelah mengajar, dan teman yang setia memberikan pengetahuan. Namun, sangat disayangkan budaya membaca di kalangan remaja saat ini masih belum membanggakan. Banyak dari kita yang lebih suka menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, bermain game online, atau menonton video yang belum tentu bermanfaat. Padahal, jika waktu itu digunakan untuk membaca, betapa banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Teman-teman yang saya banggakan, membaca bukan hanya membuat kita pintar, tapi juga membentuk kepribadian. Dengan membaca kita bisa belajar memahami sudut pandang orang lain, belajar empati dan mengasah logika, serta kritis dalam berpikir. Kemampuan membaca yang baik
akan sangat membantu kita dalam pelajaran, ujian, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah tokoh-tokoh sukses di dunia. Hampir semuanya memiliki kebiasaan membaca. Presiden, ilmuwan, penulis, pengusaha besar, mereka semua mencintai buku karena mereka sadar bahwa membaca adalah investasi paling murah tetapi hasilnya luar biasa. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mulai mencintai membaca? Kuncinya adalah membangun kebiasaan. Mulailah dengan membaca apa yang kita sukai, tidak harus buku pelajaran, bisa berupa komik, cerita fiksi, artikel, pengetahuan populer, atau biografi tokoh-tokoh idola kita. Lama-kelamaan minat membaca akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Menumbuhkan literasi dengan membaca secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan meningkatkan kapasitas mental seiring bertambahnya usia. Orang yang lebih jarang membaca sepanjang hidup mereka dan tidak menggunakan otak mereka di usia tua, menurut penelitian mengalami tingkat penurunan mental yang 48% lebih cepat daripada mereka yang menjaga otak agar tetap aktif. Selain itu, membaca juga memiliki manfaat yang membuat seseorang menjadi lebih fleksibel, meningkatkan rasionalitas dan kreativitas, serta membantu mencegah demensia atau penurunan daya ingat. Ada yang tahu Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 45 hanya akan menjadi angan-angan belaka jika minat literasi rakyat Indonesia tetap rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu tokoh penting di Indonesia, Bapak Pramudya Anantatur. Beliau mengatakan, bangsa yang rendah dalam literasi akan selalu rendah dalam peradaban. Hal ini dalam skala yang lebih besar, rendahnya tingkat membaca ini bisa menghambat kemajuan pendidikan nasional, terutama yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Orang yang tingkat literasinya rendah cenderung memiliki produktivitas rendah dan kesulitan dalam menganalisis suatu informasi. Alhasil, mereka akan sulit beradaptasi dalam kehidupan yang cepat berubah dan kurang daya saing di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Ingat, setiap orang hebat pernah menjadi pembaca yang penasaran. Jadikan membaca sebagai bentuk investasi terbaik untuk masa depanmu, karena ilmu tidak pernah habis dan pikiran yang tajam akan selalu membawa kamu jauh lebih. Teman-teman sekalian, di akhir pidato ini saya ingin mengajak kita semua untuk mulai membangun budaya membaca. Mari kita tanamkan dalam diri bahwa membaca bukan beban, melainkan kebutuhan. Jangan menunggu disuruh atau terpaksa, tapi bacalah karena kita sadar bahwa membaca adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang gemar membaca, dan generasi yang cerdas adalah generasi yang tidak pernah berhenti belajar melalui bacaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.